الفاتحة المصنف الكتاب القطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الأني أن يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل لهذه النية وعلى كل ما نوى سلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat maghrib di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan, Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan barakah daripada nikmat-nikmat tersebut kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah dan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala wa yashtaddul qarbu wa ta'dhumul ahwalu ala ahli al-mawqif hatta balaghana anna al-kafir yaqul rabbi arhini walau ila an-nar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masih menjelaskan tentang keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat, masih menjelaskan tentang keadaan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan di pertemuan lalu kita jelaskan dalam kitab ini disebutkan bahawa anak-anak kecil daripada kaum muslimin akan keliling dia membawa gelas, membawa air untuk dia berikan kepada orang tuanya. Jadi keadaan yang begitu mengerikan, kata beliau, sehingga yashtaddul karbu, manusia yang berkumpul di padang mahsyar, yashtaddul karbu wa ta'dhumul ahwal ala ahlil mawqif, semakin menakutkan, semakin mengerikan. Mereka kumpul di padang mahsyar saja itu sudah merasa seakan diazab oleh Allah, padahal belum disiksa di neraka. Iya. Jadi semua orang itu ketika
Katakan wa atharul hayatad dunya, orang yang hidupnya lebih mengutamakan urusan dunia. Iya, jadi semasa hidup dia nggak takut dengan dosa, berarti dia cinta dunia. Bukan berarti cinta dunia ini hanya urusan harta saja, bukan. Orang yang berbuat dosa itu cinta dunia, berarti dia nggak mikir akhirat, kan, lebih mengutamakan hidup di dunia saja. Maka orang yang seperti itu, kata Allah dalam ayat tersebut, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diperlihatkan sama plus daripada ciri-cirinya. Sebaliknya Allah sebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya penghuni surga, ciri-ciri mereka, kata Allah, man khafa maqama rabbih, punya rasa takut dalam hatinya, takut kepada Allah. Semasa hidup di dunia dia takut sama Allah, karena seperti yang sering kita sampaikan, takut itu hakikat daripada keimanan. Orang beriman itu hakikatnya dia punya rasa takut. Iya. Dan takut sama Allah itu, kata ulama, ada dua macam. Ada istilah namanya khauf. Khauf itu takut. Takut, contoh begini, dan ini umumnya kita seperti itu. Kita ditanya misalkan, kenapa sholat? Kita bakal jawab, kalau nggak sholat takut. Namanya khosyah. Ini lebih tinggi. Khosyah itu takut plus pengagungan. Saya kasih gambaran sederhana seperti ini. Kita takut sama preman, contoh, takut sama penjahat dengan takut sama pejabat, beda nggak? Beda nggak? Beda. Takut sama penjahat dengan kejahatannya, kalau macam-macam diganggunya kita kacau. Takut sama pejabat itu bukan karena kejahatan, takut dengan hormat, kan gitu. Kalau ada pejabat kan segan kita, kemuliaan, wibawa. Takut dengan penjahat sama takut dengan pejabat beda. Nah, rasa takut itu macam-macam. Kita takut kepada Allah, kalau takut cuma karena disiksa kalau kita maksiat, ya, itu normalnya manusia seperti itu. Yang lebih tinggi lagi tadi, takut plus pengagungan, artinya karena wibawanya Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan Allah. Sehingga tadi itu rasa takut yang dimiliki oleh para wali. Wali-wali itu mereka sholat, mereka ibadah bukan karena takut neraka, tapi karena mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan masih tahapan takut biasa, takut kalau tidak sholat disiksa, kan? Kita yang pikirkan itu. Nanti bertahap, pelan-pelan naik rasa takut. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam ayat tadi, ada orang, kata Allah, fa amma man khafa maqama rabbih. Ini Allah sebut ciri-ciri penghuni surga. Pertama, dia punya rasa takut kepada Allah. Iya, kalau takut dia pasti beriman, kan gitu. Kalau takut dia beriman dan beramal. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang kedua ciri-cirinya, dia melahan daripada hawa nafsunya. Artinya apa? Hidupnya lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Kenapa dalam ayat itu disebut menahan hawa nafsu? Karena nafsu kita ini urusan dunia saja. Kita punya nafsu ini urusan dunia, urusan-urusan yang menjauhkan kita kepada Allah. Bukan nafsu kita ini urusan ibadah. Kecuali kita punya nafsu ini, kita latih. Kita latih nafsu kita biar nafsunya itu condongnya ke ibadah. Tapi kan tidak bisa bahasanya kita itu tanpa dilatih, tidak bisa. Tidak bisa kita ini cuman keseharian kita yang seperti biasa, tiba-tiba kita senang sholat, tiba-tiba kita senang ibadah. Tidak, semuanya itu ada latihan. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf disebut namanya riyadhatun nafas, olahraga jiwa, olahraga nafsu, olahraga batin. Olahraga itu bukan cuman tubuh zahir kita saja, tapi hawa nafsu pun perlu dilatih. Iya. Kalau kita bisa menata kita punya hawa nafsu, yang tadi hawa nafsu kita tuh condongnya ke la'ammara bisu, kata Allah dalam Al-Quran. Iya, inna nafsa la'ammara bisu.
Nafsu kita itu selalu ngajak kita maksiat, selalu ngajak kita urusannya dunia, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari akhirat. Makanya kata Allah, kalau orang hidupnya bisa menahan hawa nafsu, makanya Allah berikan akal sama kita. Akal itulah nanti alat kontrol untuk kontrol hawa nafsu kita ya. Iya. Makanya orang kalau sudah ada punya akal, orang gila, coba lihat, mau ngapain dia, terserah dia. Ya kan? Dia nggak punya akal lagi, sudah tinggal nafsunya saja. Mau keluar jalan-jalan tidak pakai baju, tidak ada malu sudah. Mau guling-guling tengah jalan kah? Coba kita, malu kan? Karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, itu alat kontrol untuk mengontrol kita punya nafsu. Yang tadinya nafsu kita itu condongnya kepada kemaksiatan, condong kepada keburukan, kita arahkan condongnya kepada kebaikan. Nah, itu perlu latihan tadi. Tidak bisa gampang. Nafsu kita itu harus kita lawan. Lawan terus, kita arahkan kepada sesuatu yang baik. Makanya nafsu yang buruk itu tadi, nafsu semua manusia ini buruk, pasti ngajaknya maksiat. Kalau kita latih pelan-pelan, lama-lama nafsu kita menjadi namanya nafsul lawamah namanya. Nafsul lawamah itu masih setengah-setengah bahasanya. Kalau lagi senang sholat-sholat, ibadah-ibadah, kadang maksiat masih jalan juga, itu nafsul lawamah namanya. Iya. Kalau kita latih terus nafsul lawamah ini, kita arahkan terus kepada kebaikan, lama-lama dia akan terbiasa melakukan kebaikan, sehingga kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, nafsu kita akan condong kepada kebaikan, tidak mau lagi melakukan maksiat. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba lihat, ini ciri-ciri orang penghuni surga. Kata Allah, orang kalau nafsunya nafsul mutmainnah, apa? Keinginannya kebaikan saja, tidak punya sedikit pun keinginan mau maksiat, tidak ada. Dia punya keinginan, nafsu itu ya keinginan tadi. Segala keinginannya itu kebaikan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Iya. Tidak punya sedikit pun keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang seperti ini yang Allah katakan fadkhuli fi ibadi, di akhir ayat Allah katakan wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal ini introspeksi buat kita. Nafsu kita ini di batas yang mana? Apakah masih nafsu yang ammarah bisu, yang selalu condong kepada keburukan, atau masih lawamah, setengah-setengah masih ya? Atau sudah mutmainnah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua punya nafsul mutmainnah. Amin. Iya. Makanya orang kalau sudah punya nafsul mutmainnah, dia nggak peduli dengan urusan dunia lagi sudah. Urusannya akhirat saja. Makanya para wali kita nggak heran kan, sholatnya sampai 1000 rakaat. Nafsu mereka nafsul mutmainnah. Iya, sepanjang malam mereka bangun malam, misalkan tahajud. Karena nafsu mereka nafsul mutmainnah. Nggak mikir lagi sudah besok makan apa, nggak mikir. Ya, kalau kita kan masih mikir, jangankan besok, kita ini bulan depan masih mikir mau makan apa. Iya, masih mikir rezeki kita. Kalau orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah, nggak peduli lagi dia. Dia nggak peduli dengan urusan dunia sama sekali. Nah, itulah nafsunya para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah perlihatkan nanti surga dan neraka. Di sebelah kanannya, di sebelah kanan daripada arasy-Nya Allah diperlihatkan surga, di sebelah kiri diperlihatkan neraka. Wa fatuj'al an yaminil arsy wa tu'radul khalaiq 'ala Allah Ta'ala lil hisab. Setelah mereka diperlihatkan surga neraka tadi, barulah setelah itu kata beliau, mereka akan dipanggil satu persatu untuk dihisab oleh Allah. Nah, ini dihisab, disidang kita ini. Jadi cerita dari kemarin berminggu-minggu kita cerita, itu di padang mahsyar belum dihisab. Jadi baru di padang mahsyar saja ceritanya kan mengerikan. Apalagi dihisab. Dihisab ini kita dipanggil oleh Allah. Allah yang langsung jadi hakim, disidang kita ini atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Baru setelah itu kata beliau, iya, fatu'rad lil hisab, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia dalam hisab itu dibagi menjadi 3. Iya. Daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kita bahas.
Ini di dalam dialog Nabi Musa dengan Allah. Ya, sudah awal-awal dulu kita bahas. Umat Nabi Muhammad dibagi 3. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang tanpa hisab. Amin. Gak pakai dihisab, langsung jalur VIP tembus langsung ya ke surga langsung. Ini jalur atau sepertiga daripada umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Sepertiga dihisab, tetapi hisabnya diringankan oleh Allah. Artinya dosanya itu banyak dilewat-lewatin sudah. Tidak diperiksa satu-satu sudah. Dihisab tapi diringankan. Banyak pengurangan bahasanya. Ponis-ponisnya dikurangi, banyak yang dihapus. Sisa kebaikan-kebaikan surga. Yang ketiga dihisab tapi hisabnya seperti biasa. Normal sudah. Nah, ini yang mengerikan. Ya. Nah, jadi dikatakan oleh beliau wahumus sabikun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka as-sabikun. Allah nyatakan as-sabikun al-awwalun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang mereka itu sabikun, orang pendahulu-pendahulu kita, khususnya para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat, tidak ada yang pakai dihisab, mereka langsung masuk surga. Apalagi sahabat-sahabat Nabi itu kita tahu ada 10 di antara mereka itu yang dijamin surga oleh Nabi. Ya, main tunjuk ini surga, ini surga, ini surga. Karena surga Nabi tahu, surga kuncinya sama Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang masuk surga Nabi tahu. Mereka yang 10 orang tadi disebut namanya asyrah mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata ulama, daripada mereka yang hadir di dalam peperangan Badar, para sahabat-sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Iya, ini urutan nih, urutan para sahabat. Bukan berarti yang lain dihisab. Nah, ini semuanya tidak dihisab. Tapi urutan-urutan sabikun tadi. Sabikun tadi yang dulu-duluan nih. 10 orang dulu tadi yang masuk surga tanpa hisab daripada yang dijamin surga oleh Nabi. Lalu yang ikut serta perang Badar. Karena mereka yang ikut serta perang Badar, selesai perang, mereka itu dikatakan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Kata Nabi, "I'malu ma syi'tum faqad ghufira lakum." Saking hebat jasa mereka dalam perang Badar, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, habis perang terserah kalian mau ngapain, dosa kalian semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pasti masuk surga. Habis perang nih digituin sama Nabi Muhammad. Tapi mereka seakan diberikan kebebasan. Habis perang terserah, habis ini mau sholatkah, mau enggakah, bahasanya begitu. Mau ibadahkah, mau enggak, kalian pasti diampuni dan pasti masuk surga. Tapi para sahabat dapat jaminan seperti itu bukan berarti mereka berhenti sholat. Tidak berhenti ibadahnya, semakin semangat, ibadahnya semakin semangat, jihadnya semakin semangat, padahal sudah dapat jaminan. Iya. Lalu berikutnya lagi dikatakan alladzina bay'uhu tahta syajarah, orang-orang yang pernah berbaiat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi. Siapa mereka? Para sahabat. Itu dikisah waktu Nabi Muhammad mau umrah. Jadi Nabi waktu itu mau umrah, kalau saya tidak salah di tahun ke-7 atau ke-8, tahun ke-8 daripada Hijriah, ya, daripada hijrah Nabi Muhammad. Nabi mau umrah waktu itu. Berangkat Nabi Muhammad SAW dengan puluhan ribu para sahabat, banyak puluhan ribu rombongan, ya, berangkat. Sampailah Nabi di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu salah satu mikot Nabi Muhammad. Tapi kan kita kalau umroh jarang ngambil di Hudaybiyah. Kadang-kadang tergantung program travelnya, kadang ada di Hudaybiyah. Umroh kedua itu kadang diambil di Hudaybiyah atau yang lain sebagainya. Iya. Hudaybiyah itu kan di luar tanah haram dia. Karena orang kalau umroh ngambil mikotnya harus di luar tanah haram. Ya, tapi tidak jauh dari Mekah, dekat. Naik mobil, naik bis paling 10-20 menit sampai. Nah, ketika Nabi SAW bawa puluhan ribu jamaah umroh tadi, para sahabat yang mau umroh, sampai di Hudaybiyah sebelum masuk kota Mekah. Karena kan Mekah sama Madinah kan masih istilahnya kafir-kafir Quraisy kan masih memusuhi Nabi Muhammad. Iya. Akhirnya
Sebelum masuk ke kota Mekah, Nabi utus beberapa sahabat untuk memata-matai mereka. Artinya lihat situasi, lihat sikon, kondusif enggak? Kira-kira puluhan ribu orang nih dibawa Mekah aman enggak kira-kira? Karena kan zaman dulu mungkin orang Mekah kan belum banyak penduduknya ya. Kita lah contoh di Balikpapan sini, di Rapak sebelah depan sini. Tiba-tiba ada 1000 orang aja ngumpul. Bingung enggak kita? Ini ngapain nih orang 1000? Kayak mau nyerang kan kita. Jadi Nabi sebelum masuk puluhan ribu bawa sahabat. Biar nanti orang Mekah ini nggak kaget. Nabi bawa puluhan ribu, jangan nanti dipikirnya mau nyerang. Jadi Nabi ngirimlah beberapa sahabat intelijen lah, mata-mata. Dikirim beberapa orang. Di antara yang dikirim yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikirim oleh Nabi Muhammad karena dia orang Mekah kan. Nabi ngirim pasti orang dalam kan gitu. Orang-orang Madinah kan bukan orang kaum Ansar, kan orang Madinah. Jadi memang orang-orang Mekah dikirim oleh Nabi untuk memata-matai kira-kira situasi kondisinya bagus, baik, ya. Nabi SAW mau masuk Mekah untuk umrah. Ditunggu dari pagi kok tidak pulang-pulang, ya. Siang, sore, sampai seharian tidak pulang Sayyidina Utsman dengan beberapa orang yang lain yang dikirim Nabi tidak pulang. Waktu itu daripada pihak orang kafir Quraisy juga mengirim utusan memata-matai Nabi Muhammad. Nah, utusan yang memata-matai Nabi ini mereka ini jadi provokator. Dia datangi rombongan Nabi, dia ngomong, itu sahabat kalian Utsman sudah dibunuh katanya. Iya, ini dia untuk memprovokasi Nabi Muhammad. Itu yang dikirim tadi oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Utsman dibunuh katanya. Padahal Sayyidina Utsman tidak dibunuh, masih hidup. Tapi mereka membuat berita hoax tadi kan, untuk tujuannya memprovokasi Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi waktu itu sudah ngambil ihram, sudah niat umroh, sudah pakaian ihram, tapi masih nunggu di Hudaybiyah, belum masuk Mekahnya. Tiba-tiba dapat laporan, dapat berita Sayyidina Utsman dibunuh, marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Utsman ini kan menantu Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Utsman itu dapat gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia nikah 2 kali dengan putri Nabi Muhammad. Putri Nabi Muhammad 2 nikah sama Sayyidina Utsman. Satu-satu tapi ya, bukan sekaligus 2, tidak boleh. Satu meninggal, nikah lagi dengan yang satunya. Iya, di samping menantu plus donatur Nabi kan bahasanya. Sayyidina Utsman ini orang kaya. Dibunuh, marah Nabi Muhammad SAW. Dapat berita Sayyidina Utsman dibunuh, Nabi saking marahnya, Nabi itu waktu itu diceritakan dalam sejarah, ridaknya lagi ditaruh di lantai. Nabi berdiri sambil narik ridak, marah-marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan para sahabat semua yang waktu itu ikut untuk umrah. Dikumpulkan puluhan ribu para sahabat, Nabi suruh mereka untuk berbaiat. Nah, baiat itu kalau bahasa kita sumpah setia. Ya, janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puluhan ribu sahabat Nabi waktu itu berbaiat di bawah pohon. Itulah yang disebut namanya Baiatur Ridwan namanya. Baiatur Ridwan. Mereka berbaiat sumpah setia, berkorban jiwa dan raga untuk Nabi Muhammad. Ngelihat tahu-tahu sahabat puluhan ribu sumpah setia, ini pasukan berani mati semua ini. Orang Quraisy ngelihat gitu ketakutan sendiri akhirnya. Oh, ini bahaya Muhammad ini katanya. Bawa pasukan mau umroh tapi hebat-hebat semua. Iya, mereka bukan hanya korban harta, korban nyawa buat Nabi. Diambil baiat sama Nabi Muhammad. Jadi semua laki-laki yang bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad. Kalau tidak cukup megang bahunya. Yang perempuan Nabi hanya memegangkan daripada selendangnya. Karena Nabi itu tidak bersentuhan langsung dengan perempuan. Nabi tidak mau, haram, bukan muhrim kan ya. Kalau kita kan biasa salaman sama perempuan, betul nggak? Tidak boleh, haram. Kalau perempuan yang bukan muhrim kita tidak boleh. Karena sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, lebih baik manusia atau orang itu ditusuk kepalanya dengan besi panas daripada dia salaman dengan perempuan. Makanya Nabi di Baiatur Ridwan tidak bersentuhan langsung Nabi, pakai selendang. Jadi perempuan megang selendang Nabi Muhammad. Itu mereka berbaiat, sumpah setia, janji setia, rela berkorban nyawa bahkan buat Nabi Muhammad. Akhirnya orang kafir Mekah ngelihat kejadian itu, mereka kompak setia buat Nabi Muhammad, bahkan rela korban nyawa, ketakutan. Masuk laporan tadi intelijennya tadi, ngelapor kepada pembesar-pembesar di Mekah.
Oh ini bahaya Muhammad ini katanya, pasukan berani mati semua. Akhirnya karena ketakutan, akhirnya apa yang terjadi? Enggak jadi perang. Iya, itu kan disebut namanya Suluh Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, tapi enggak sampai jadi peperangan. Ketakutan sendiri. Mereka yang provokasi, tapi mereka yang akhirnya ketakutan. Akhirnya datang utusan daripada kota Mekah untuk buat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Ketakutan dia. Akhirnya berdamai, padahal belum perang. Sudah ketakutan tadi kan, minta keamanan bahasanya. Karena 10.000 orang ini kalau masuk Mekah selesai, habis Mekah nih. Penduduknya ini, kufar Quraisy habis. Akhirnya mereka buatlah perjanjian damai. Perjanjian damai itulah yang disebut dengan Suluh Hudaybiyah namanya. Perdamaian Hudaybiyah. Itu dalam sejarah disebut. Iya, perdamaian Hudaybiyah. Nah, jadi mereka yang berbaiat dengan Nabi Muhammad di bawah pohon tadi, puluhan ribu sahabat, mereka termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang duluan nanti masuk surga itu, para sahabat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan gambaran Nabi nanti paling depan duluan. Iya, karena kunci surga ada pada Nabi Muhammad. Di samping Nabi, di belakang Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad. Iya, di barisan pertama adalah sahabat dan keluarga Nabi Muhammad, dibawa masuk surga duluan. Barisan belakangnya mereka siapa? Para pencinta keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka termasuk orang-orang yang tadi sepertiga tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minhum man yuhasab hisaban yasira. Nah, yang kedua, kelompok kedua tadi dihisab tapi hisabnya diringankan. Wa minhum man yunakish fil hisab wa man nukishal hisab udziba. Yang ketiga, orang yang dihisab tapi hisabnya seperti biasa. Itu kata ulama, hisab seperti biasa itu pun sudah sakit, seperti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihisab seperti biasa, ini nasib-nasiban bahasa kita. Kalau bahasa sederhananya, nasib-nasiban. Bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Iya. Tetap nanti intinya kalau dia meninggalnya iman masuk surga, tapi transit dulu. Transit masuk neraka sehari 2 hari baru masuk surga. 1 hari neraka 1000 tahun di dunia, bayangkan. Apalagi seminggu ya. 1 jam saja berapa tahun hitungannya. Nah, jadi dihisab seperti biasa. Dilihat satu-satu daripada amalnya, ditimbang nanti. Wa yas'alullah ta'ala al-mursalin an tablighir risalah illa umamihim wa yas'alul umam. Nanti ketika manusia itu dihisab oleh Allah, beliau ceritakan keadaan yang terjadi. Ketika manusia itu dihisab oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada para rasul, kepada para nabi, apakah mereka sudah menyampaikan daripada dakwah mereka atau belum. Nah, jadi seperti ini kalau gambarannya, saya gambarkan sederhana begini. Hisab itu kan kayak persidangan, tapi sidangnya sidang akhirat, bukan sidang dunia ya. Kalau sidang dunia aman, asal ada duit selesai. Ini sidang akhirat. Ketika di sidang, pastikan sidang itu pasti menghadirkan siapa? Saksi. Betul gak? Saksi dipanggil satu-satu, diperiksa dulu saksinya. Iya. Sidang akhirat juga sama. Ketika manusia itu berbuat dosa, dicek, contoh dia maksiat kepada Allah, ditanya sama Allah, kenapa kamu maksiat? Kalau dia jawab, saya nggak tahu kalau itu dosa, dipanggil nanti saksi. Siapa yang dipanggil? Para nabi. Ditanya, wahai nabi, dulu kamu sudah nyampaikan belum kalau ini tidak boleh? Kata nabinya, sudah ya Allah. Ini saksi yang menguatkan nanti, yang menguatkan hukuman buat dia. Ditanya lagi sama Allah, nabi sudah menyampaikan, kok kamu bilang tidak tahu? Betul ya Allah, saya nggak tahu karena saya hidup bukan di zaman nabi. Dipanggil lagi, siapa yang dipanggil? Ulama. Ustadz bahasa dipanggil. Wahai ulama, wahai ustadz, dulu kamu sudah nyampaikan belum kalau perbuatan ini haram? Sudah ya Allah. Maka semua itu akan jadi saksi. Para nabi, para ulama itu akan jadi saksi. Jadi manusia ketika dia dihisab oleh Allah atas satu maksiat yang dia lakukan, alasan tidak tahu hukum, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau belajar,
kalau sesuatu itu sesuatu yang haram, contoh, atau sesuatu yang dosa, memang secara hukum orang yang tidak tahu dosa atau tidak, itu secara umum ya, hukumnya kan dia tidak berdosa kalau dia melakukan. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Tapi kata ulama, dilihat dulu ketidakpengetahuan dia ini sebabnya apa. Apakah dia nggak mau belajar? Apakah mungkin karena dia baru masuk Islam? Ya. Makanya disimpulkan oleh para ulama, orang yang berbuat dosa lalu dia dengan alasan tidak tahu dan dia tidak dihukumi berdosa, itu cuma dua orang saja. Pertama, orang yang baru masuk Islam, ya. Kedua, orang yang tinggalnya jauh daripada kalangan para ulama, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari ulama, tinggal di pelosok, tidak sampai dakwah sama sekali. Tapi kalau dakwah itu sampai, sudah diingatkan, ulama sudah mengingatkan, ustadz sudah mengingatkan, oh ini tidak boleh, oh ini dosa, masih dilakukan, pura-pura tidak tahu, berarti kan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan oleh beliau bahwa nanti para nabi akan dipanggil oleh Allah. Para nabi dipanggil oleh Allah dan juga para ulama. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu nanti akan menjadi saksi, umat Nabi Muhammad secara khusus. Ya, para nabi, para ulama, mereka akan menjadi saksi. Makanya oleh karenanya Nabi mengancam orang kalau punya ilmu dia enggak nyampaikan ilmunya, diancam oleh Allah. Ketika dia sudah menyampaikan, dia sudah lepas. Kelak di hari kiamat akan menjadi saksi. Karena tugas kita ini kan menyampaikan saja. Ada orang berbuat salah, tugas kita sampaikan, oh enggak boleh. Kalau dia masih melakukan, itu urusan dia sama Allah nanti. Kita yang menyampaikan ini nanti jadi saksi di hari kiamat, dipanggil. Dulu kamu sudah diingatkan sama fulan bin fulan, panggil. Kamu sudah pernah ngomong, enggak boleh. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Jadi dia enggak bisa berkelit nanti. Nah, itu sidang akhirat, sangat mengerikan ya, lebih-lebih daripada sidang dunia. Ini semua untuk pemacu kita biar kita hidup beramal, jauhi daripada segala maksiat, dan dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil waftah 'alaina futul 'arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.